Itu saya yang mengatakannya. Kalau Anda menolak itu, tugas Anda menunjukkan penyesat mengaku Yesus itu kepada siapa dan siapa aja korbannya yang banyak itu. Ada? Silakan tunjukkan. Kalau saya tidak ragu sedikit pun. Yesus palsunya yang Anda sembah. Pengikut Yesus palsu adalah agama Anda Kristen. Karena Yesus yang asli mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda bukan umat Israel. Yesus yang datang kepada Anda bukan Yesus yang untuk orang Israel. Tetapi Yesus yang datang kepada Anda adalah Yesus yang mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Beda. Beda itu. Kepadaku. Silakan. Ketika abang mengatakan hal seperti itu, bang, abang kecantol juga dengan ayat Al-Quran abang. Nah, tertulis di surah Al-Mal nomor 91, aku diperintahkan Tuhan di negeri Mekah. Itu kan di situ ada kata Muhammad di situ. Nah, ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Abang begitu. Kalau abang bilang hanya diperintahkan untuk bangsa Israel, Bani Israel. Tidak ada hubungannya itu, bang. Gitu loh, bang. Nggak ada hubungannya itu, saudara. Nggak ada hubungannya. Ini kita berbicara mengenai pernyataan Yesusnya. Tak ada hubungannya dengan itu. Yesus berkata, akan datang Yesus palsu dan menyesatkan banyak orang. Saya katakan Yesus palsunya itu telah datang kepada Paulus. Orang yang disesatkan banyak itu Kristen. Kalau Anda menolak pernyataan saya, silakan Anda tunjukkan mana Yesus palsunya dan orang banyak yang disesatkan itu mana. Silakan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain di bawah naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana akhizuma ya, perdebatan yang sudah barang tentu ya ada seriusnya, ada guraunya ya, senda guraunya, ada tegangnya, tapi itulah karakter akhizuma ya, yang penuh dengan talenta. Nah, untuk lawan debatnya sendiri, Kristen-Kristen yang benar-benar tidak ada yang berilmu sama sekali dari mereka ini ya. Semuanya on, semuanya blow on. Semua tidak ada yang pintar, entah mengapa ya. Perasaan saya itu semuanya tolol gitu. Oke, demikian kamu sih videonya. Allah itu dalam kitab Yahudi itu di mana tertulis? Ini, Bang. Teos itu kan kalau larinya ke Yunani lagi. Dari Ibrani lari ke Theos. Aduh, kan Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Ibrani itu menjadi 2 huruf alif lam met. Tak ada, Bang. Anda sudah melakukan penipuan. Anda sudah melakukan penipuan. Nggak ada itu, nggak ada. Oke. Theos itu dewa. Alif lam met yang kamu maksud itu adalah L. Lah iya, betul. Betul. Itu Tuhan dalam bahasa Ibrani kan, betul. Betul. Ketika dia masuk ke dalam bahasa Yunani apa? Itu L ini. Theos. L juga. Wah, kok L? L juga. Loh, kok gimana ceritanya? Itu kan generic name, Bang. Jadi kalau diterjemahkan ke Yunani jadi Theos. Loh. L itu
itu gelar Tuhan kan dalam bahasa Ibrani kan? Gini bang, iya. Ketika dia masuk ke dalam bahasa Yunani, kenapa nama Tuhannya orang kau ganti juga pakai kau terjemahkan? Itu bukan proper name bang. L itu bukan terus? proper name. Jadi kalau diterjemahkan itu terperangkap kamu ini. Nah, kok gini? Proper name nama Tuhannya Yahudi apa? YHWH. Masuk ke Yunani disebut? Nah, aku nggak tahu tuh bang kalau itu, nggak tahu. Itulah agamamu. Tuhannya Yahudi diganti menjadi dewa. Kenapa diganti menjadi dewa? Karena sejatinya tujuannya adalah mempertuhankan iblis yang datang mengaku sebagai Yesus. Maka semua nama-nama Tuhan, gelar-gelar Tuhan dalam pengajaran nabi-nabi Yahudi begitu diterjemahkan secara bebas, karena di situ tak ada lagi nabi dan tidak ada orang yang diutus kepada mereka, orang Yahudi, Yunani, Romawi. Mereka bebas mengatakan itu adalah dewa. Makanya saya santer bertanya kepada orang Kristen, wahai saudaraku Kristen, ya paman, nabi mana yang diutus kepada Roma untuk mengajarkan menyembah kepada Yesus? Apa jawaban orang Kristen? Au 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 au. Sama seperti Anda. Yothepape diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kitabnya disebut apa? Enggak tahu, Bang. Enggak tahu, Bang. Enggak tahu, Bang. Jadi selama ini kamu pelajari apa? Lah, abang kasih tahu apa? YHWH jadi apa? Kalau harusnya tetap YHWH, karena itu adalah nama Tuhan yang tidak bisa kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Tapi karena, dengar, tapi oleh karena yang ingin diajarkan kepada Roma ini adalah bukan konsep Yudaism, tapi konsep mereka yang disesuaikan dengan konsep mereka, maka Yothepape diganti menjadi dewa Theos. Paham sampai sini? Oke, jadi YHWH itu jadi Theos kan bang dalam bahasa Yunani ya? Ya, kenapa demikian? Karena orang Roma menyembah dewa, bukan menyembah Yothepape, tapi menyembah Theos. Oke, jadi kalau generic name untuk Tuhan itu dalam bahasa Yunani apa? Yunani itu apa, bang? Ya Theos, semuanya jadi Theos. Oh, jadi Theos. Kenapa jadi Theos? Kenapa jadi Theos? El Elroi jadi Theos, Adonai jadi Theos, Al-Gibor jadi Theos. Kenapa demikian? Karena sejatinya tidak ada nabi yang diutus untuk Roma Yunani. Orang Roma Yunani menggunakan kitabnya Yahudi hanya sebagai alat untuk melanjutkan misi penyembahan kepada roh-roh dewa-dewa mereka. Paham sampai sini? Paham sampai sini, Bang? Ya memang Yesus nggak pernah ke Roma, Bang. Kan Yesus nabi terakhir. Iya betul. Ya memang betul. Memang betul, kan saya udah bilang tidak ada nabi yang diutus kepada Roma dan Yunani. Maka mereka yang tidak ada nabi diutus kepadanya, tapi sudah terlanjur punya keyakinan, mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Lalu mereka mengambil kitab yang di kanon mereka, dikawinkan kitab itu, jadilah agama Katolik dengan menggunakan kitabnya agama orang. Tuh, bang. Itu fakta. Iya, Yahudi dan Kristen kan sama-sama mengimani Ishak, bang. Memang kenapa kalau? Ya kan kami sama Yahudi sama-sama mengimani Ishak. Apa bedanya dengan kami umat Islam? Lah, kalau Islam kan Ismail. Loh, kami beriman kepada Nabi Ishak juga. Lah, kalau Islam itu kan yang diimani itu adalah Ismail yang akan dikorbankan. Kalau kami dan Yahudi itu Ishak. Lah, kami beriman kepada Nabi Ishak, beriman kepada Nabi Yakub, beriman kepada Nabi Daud, Musa, Salomo. Kami beriman kepada nabi-nabi yang datang kepada mereka. Masalahnya, Kristen ini tak ada hubungannya dengan nabi-nabi tersebut. Tapi kenapa Kristen kemudian menggunakan terjemahan kitabnya orang tersebut? Kenapa? Karena apa? Karena kami sama-sama mengimani Ishak yang akan dikorbankan. Kami pula apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Memangnya setelah kemudian ada pernyataan Anda mengatakan sama-sama beriman kepada Ishak, memang kitabnya Nabi Musa itu untuk orang Roma? Oh, nggak cuma untuk semua orang Roma, untuk semua bangsa, bang. Dalil? Dalil.
Ya jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Itu bukan Yesus asli itu. Itu orang yang keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu di Matius 28 itu adalah makhluk yang bukan Yesus. Sini yuk, ku bisikin lu. Kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa yang pernah berkata kepada aku telah diberi kuasa? Yesus. Di mana Yesus pernah mengatakan itu ketika dia melakukan penginjilan? Tunjuk satu dalil. Ada? Loh, kan jadikanlah semua bangsa muridku itu ucapan. Itu ucapan yang muncul belakangan, Bang. Itu ucapan orang yang keluar dari goa kubur. Itu tertulis di Kodeks Sinaiticus loh. Itu bukan ayat sisipan. Hei, saudara, kitab Anda tertulis itu dimulai abad keberapa? Tahun berapa? Keempat, Bang. Abad keempat kan? Yesus datang di abad pertama. Abad pertama. Kan udah terjawab sebenarnya. Sekarang permasalahannya adalah Matius 28 ini bukan ucapan Yesus yang asli. Nah, gini, Bang. Nah, mau kita buktikan? Mau kita buktikan? Permasalahannya begini, Bang. Gini. Apa itu? Mana yang bisa lebih dipercaya? Kitab dari abad keempat yang menceritakan peristiwa di abad pertama, atau kitab dari abad ke-7 yang menceritakan peristiwa di abad pertama? Ya pastinya lebih dekat dong, Bang. Oke, maka dari itulah kita bahas. Kalau Anda mengatakan lebih percaya yang lebih dekat, makanya ku jawab, ku tanya. Yohanes 17:8 kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah percaya dan mereka beriman. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, ada nggak di situ Matius 28? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Ada nggak ucapan Yesus itu? Ada nggak? Dari segala firman itu? Ada nggak? Ada tidak? Ada tidak, Bang? Itu ada nggak? Tertulis di kitab tertua, memang ada. Aduh, saudaraku ini. Yesus sebelum terancam untuk dipidanakan, untuk disalibkan, Yesus sudah menutup pengajiannya. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Segalanya telah aku sampaikan. Dan di antara semua submateri penyampaian Yesus, tidak ada satupun dalilnya kepada aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Berarti itu tidak masuk ke dalam firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Cek per cek, ternyata Matius 28 ini diucapkan oleh orang atau makhluk yang keluar dari kubur. Itu bukan Yesus lagi itu. Itu bukan Yesus yang berkata itu, yang kepadaku telah diberi kuasa. Anda boleh baca di dalam Lukas 4. Siapa yang berkata di sana bahwa kepadaku telah diberi kuasa? Iblis. Yang berkata di sana iblis, Bang. Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, ya paman, hei, kepadaku telah diberi kuasa dan segala kemuliaan di dunia, dan itu akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu siapa itu? Wow, iblis. Iblis itu yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu Yesus bukan, itu iblis. Di mana tertulis, teman-teman? Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Ketika kemudian dia mengucapkan itu, Yesus tergoda enggak? Enggak. Apa kata Yesus? EGP, mau lu diberi kuasa kek, mau diberi apa kek, EGP, aku tidak akan pernah tunduk kepadamu, kata iblis. Keterangan Lukas, sesudah itu iblis mengakhiri semua itu. Lalu iblis mundur dari Yesus, dan iblis menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik maksudnya apa? Menunggu kesempatan yang tepat. Untuk apa? Untuk menjalankan aksi penyesatannya. Maka apa yang terjadi? Yesus diupayakan dibunuh. Ketika diupayakan itu terjadi, upaya itu gagal. Yesus diangkat ke langit. Maka yang masuk di dalam kubur itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu juga bukan Yesus. Itulah kesempatan yang baik oleh iblis untuk menyesatkan kalian.
Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Iblis. Yesus yang asli berkata apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi yang berkata jadikanlah segala murid bangsa jadi muridku itu siapa? Bukan Yesus, tapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus. Oke deh Bang, oke. Oke. Anggap aja Bang Juma benar gitu ya. Oh iya, jangan dianggap, itu memang betul itu. Oke. 2,4 miliar itu anggap aja itu pengikut iblis lah ya. Nah, yes. Kenapa? Dengar. Gini, Matius Bang. 24 nomor 4 nomor 5. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Nah, tuh. Pertanyaan begini Bang. Kenapa setelah 1400 tahun pengikutnya Islam ini tidak bisa mengalahkan pengikut iblis ini? Kelihatannya Allah Subhanahu wa taala tidak berdaya loh melawan iblis. Dengarkan, Bung. Al-Qur'an mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Kebenaran sudah disampaikan oleh Tuhan. Nabi Musa, kenapa dia tidak berhasil kemudian menjadikan seluruh Bani Israel taat tunduk kepadanya? Harusnya Anda tanyakan itu. Karena skala prioritas pengajaran Nabi Musa hanya untuk kepada kaumnya. Tapi kaumnya tidak mampu Nabi Musa jadikan sebagai pengikut seluruhnya. Skala kecil, Yesus. Bahkan dia adalah Tuhan Anda sendiri. Kenapa dia tidak mampu kemudian menjadikan seluruh Bani Israel menjadi pengikutnya? Kenapa? Karena ada kekuatan di belakang itu semua yang menggonggong supaya Bani Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Islam datang dengan skala yang lebih luas, global. Islamnya untuk seluruh umat manusia. Tapi kenapa kemudian tidak mampu mengislamkan semuanya? Kenapa? Karena kalian sudah terkungkung dan terpenjara dalam lingkaran setan. Coba tanya diri Anda, adakah Yesus mengajarkan Anda menyembah dirinya? Tak ada. Tanya diri Anda, adakah Yesus mengajarkan dan pernah menyebut kata Kristen? Tidak ada. Tanya diri Anda, adakah Yesus pernah menyebutkan kemudian untuk ibadah minggu? Tak ada. Adakah pernah menyebut gereja? Tak ada. Menyebut pendeta? Tak ada. Pastor? Tak ada. Jangan bersunat? Tak ada. Makan babi? Tak ada. Semua yang Kristen lakukan, prosesi lahir dan batinnya Kristen, sedikit pun tidak pernah menyentuh hakikat pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Tanya itu semua, lalu Anda pertanyakan, sebenarnya saya Kristen ini ajaran siapa? Pasti akan berkata, ajaran Yesus yang datang kepada Paulus. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang asli, bohongkah Yesus yang berkata akan muncul Yesus palsu menyesatkan banyak manusia? Kalau dia tidak bohong, berarti betul. Kalau dia betul, tolong carikan saya di mana ada Yesus palsu yang banyak pengikutnya selain daripada Kristen, supaya saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu pembohong. Dia berkata akan datang Yesus palsu dan pengikutnya akan banyak karena dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti orang yang disesatkan Yesus palsu ini banyak. Kalau itu bukan Kristen, tolong tunjukkan. Orang yang disesatkan oknum yang mengaku Yesus ini, itu golongannya apa selain Kristen? Ada? Tunjukkan ke saya. Dan kalau Anda menolak itu juga, maka muncul pertanyaan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir pun setan pakai namaku. Itu buah daripada nabi palsu. Kalau bukan Kristen, tolong tunjukkan sekelompok manusia yang banyak yang menyebut Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu di luar Kristen siapa? Supaya Anda bisa mengelak bahwa buah dari nabi palsu bukan Kristen. Tapi siapa? Tunjukkan kepada saya. Hindu kagak, Buddha kagak, Islam apalagi. Lalu siapa kalau bukan Kristen? Siapa? Kalau bukan Kristen lalu siapa? Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus berkata di dalam Matius 23, jangan kau ikuti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, meskipun mereka telah menduduki kursi Nabi Musa, tapi mereka mengajarkan Taurat, namun mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti dulu. Sabar saudara, sabar.
Kalau Anda tidak sanggup mendengarkan suara saya, silakan masuk ke toilet onani seperti kemarin yang kau lakukan. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Saya mengajarkan berita kebenaran. Yang ketiga, Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kalau itu bukan Paulus dan pengikutnya bukan Kristen, tolong tunjukkan kepada saya, orang Farisi mana yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem, dan agama apa yang dimaksud setelah dia mengatakan, engkau telah mentobatkan dan telah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Tolong tunjukkan orang Farisi mana yang mendirikan sekte di luar Yahudi yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Silakan. 3 poin ini kewajiban Kristen untuk menjawab, untuk membebaskan diri Kristen dari agama yang diajarkan oleh makhluk yang mengaku Yesus, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada nabi-nabi palsu. Kalau bukan agama kalian, bantu saya, agama apa itu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, mengobati jemaat yang sakit? Kalau bukan Kristen, lalu apa nama agamanya? Juma, kenapa abang tuduh selalu Paulus yang didatangi oleh yang datang kepada Paulus itu adalah iblis? Apa dasarmu? Kalau bukan Paulus, sekarang gini. Lalu siapa? Jawab dulu. Sekarang kutanya. Kalau bukan Paulus lalu siapa? Dengar. Paulus bertemu Yesus pada saat perjalanan ke Tarsus. Benar, itu di Kisah Rasul ya. Di Kisah Rasul yang 9. Tapi kutanya samamu dulu. Perbuatan apa yang mencerminkan bahwa Paulus ini pengikut iblis? Apa perbuatan kejahatan Paulus setelah dia mendapatkan penglihatan di perjalanan ke Tarsus? Apa kejahatan si Paulus diperbuatnya setelah itu? Apa keuntungannya mengikut iblis itu? Oke, sudah. Apa Saya kejahatan Paulus? Jawab. Kejahatannya mungkin Anda tidak bisa lihat karena Anda adalah pengikutnya. Sekarang permasalahannya adalah, menurut saudara, tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu, menurut saudara, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu, kalau bukan pengikut Paulus lalu siapa? Tunjuk kepada saya sekarang. Nggak ngerti kok pertanyaanku. Kamu nggak ngerti jawaban saya. Sifat jahat apa yang ditunjukkan si Paulus setelah bertemu dengan yang kau tuduh? Menjadikan kalian sebagai buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Belum paham juga? Itu bukan kejahatan terhadap sesama manusia itu. Kenapa Yesus sendiri yang mengatakan itu? Yesusnya yang mengatakan, jangan submateri dari saya, dari Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kan? Dari buahnya kan? Gini Juma. Dari buahnya. Tunggu dulu. Dari buahnya kata Yesus kan? Mengambil istri orang lain. Tidak ada buah seperti itu yang diajarkan oleh Yesus. Tidak ada buahnya. Tidak ada buah dari pengajaran palsu seperti itu, Bung. Jangan pergilah diri Anda. Tidak ada buah palsu dari nabi palsu itu. Nggak ada. Yang dikatakan oleh Yesus, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Kenapa Anda menambahkan kategori-kategori yang lain? Karena Anda sabar. Karena Anda sejatinya adalah perpanjangan tangan daripada si Dajjal yang datang kepada Paulus. Paham sampai sini? Juma, kau guru palsu, kawan. Sekarang tunjukkan sama aku di mana Paulus mencuri, di mana Paulus membunuh. Tidak ada dikatakan. Sabar dulu. Tidak ada dikatakan bahwa tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu seperti yang Anda sampaikan barusan. Jangan Anda menambahkan. Yesusnya yang berkata, sabar dulu. Jangan abstrak, sabar dulu. Jangan Anda kemudian memutarbalikkan isi Bible Anda sendiri. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Itu. Lalu apa endingnya kemudian?
memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Tidak ada yang Anda katakan itu. Coba Anda uraikan kepada saya, siapa di atas muka bumi ini komunitas terbanyak yang kemudian memanggil Yesus Tuhan selain Kristen? Ayo. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda ditenggelamkan oleh Bible Anda sendiri, karena musuh terberat Anda itu adalah Bible Anda. Ayo, musuh Anda adalah Yesus. Yesuslah musuh Anda. Jangankan sekarang, nanti pun ketika Anda datang bersungut-sungut bersujud kepada Yesus, Yesus, ya paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu pula? Apa kata Yesus pada saat itu, Bung? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian Selain semua itu, adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan itu Kepada aja siapa Yesus argumen berkata cuma. demikian? Apa kejahatan Paulus terhadap sesamanya manusia? Itulah dulu. Menjadikan separuh penduduk bumi menjadi buah dari pengajaran nabi palsu. Nggak bisa kau jadikan itu. Pernahkah dia mengambil istri orang lain? Kenapa larinya ke situ, saudara? Kalau Itulah itu yang perbuatan Anda- iblis. Sabar dulu. Pernahkah Sabar dulu. Paulus menyuruh Sabar untuk dulu. menceraikan istrinya? Sabar. Sekarang saya tanya samamu, tertulis di mana tanda-tanda itu? Sebagai pengajar nabi palsu mengambil istri orang, itu tanda-tanda di mana itu tertulis? Tunjukkan Sekarang kepada aku saya. tanya kau, apa ajaran Paulus yang menyakiti kemanusiaan? Jangan kau jadikan Paulus sebagai acuan. Dengar. Jadikan Yesusnya. Saudara, jadikan Yesusnya sebagai acuan. Jangan Paulus. Saya tidak mengatakan Paulus. nggak ngerti Saya apa mengatakan tulisan di Alkitab saya itu. mengatakan yang Anda harus jadikan acuan itu Yesus. Jangan Paulus. Kan saya bertanya sama saudara, kalau itu bukan Paulus dan itu bukan Kristen, tunjukkan kandidat yang lain. Tunjukkan orang Farisi nyebrang lautan, menjelajahi daratan. Tunjukkan kepada saya. Kalau bukan Paulus siapa? Apa yang mau kutunjukkan samamu? Selain Paulus. Si Juma nabi palsu sekarang berkuar-kuar ke sana. Kau anggap pula aku nabi. Ayo. Satu-satu bicara. Izin dulu kalau mau bicara. Tunjukkan dia kepada namanya saya. guru Ayo. enggak, dia ini guru palsu. Silakan. Anda mau mengatakan saya guru palsu, silakan. Tapi Anda harus Iya. menerangkan kepada penduduk Indonesia. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu Kami dengan yang menyamar nabi seperti palsu. domba. Di dunia ini lebih banyak Nabi Kristen palsu itu menyembah cuma Yesus. nabi yang datang Oh, setelah nabi Yesus palsu memang kau. Kristus. Itulah nabi palsu. Juma. Buah Di dari mana nabi kejahatan palsu Paulus itu apa? Juma? Oke. Sekarang Di mana buah. kejahatan Paulus? Oke. Jangan kasih itu aja argumenmu. Saya tidak butuh kejahatan Paulus. Yang saya Jadi kalau butuhkan dia nggak sekarang ini penjahat, adalah kenapa kau bilang dia jadi penjahat? Oke, buah dari nabi palsu itu apa saja? Menurut Yesus, satu. Yesus sendiri datang kepada Paulus melalui penglihatannya di Tarsus. Dengar baik-baik. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, buah dari nabi palsu itu adalah satu. Apa? Nggak ngerti kau Alkitab Juma. Kau Nah, itu kan Inilah yang dikatakan Al-Quran, inna kaidah syaitan kana daif. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya, yaitu orang-orang kafir. Saya membawa data, Bung. Matius 15. Jelas itu, Matius 7. Saya bawa data. Matius 7 nomor 15, saya bawa data. Apa dibilang sebenarnya? Apa katanya? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan yang menyamar seperti domba. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pertanyaan saya, Bung, buah dari nabi palsu ini di mana? Di Islam atau di Kristen?
Oh, itu jangan asik itu aja. Kapan Paulus menginginkan istri orang lain? Anda ke gereja, cari pendeta Anda, turunkan celananya seperti biasa, celop, celop, celop. Saya berharap ada dari saudara Kristen, utamanya pendeta dan pastor, silakan naik ke sini. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Al-Quran saya yang mengatakan itu. Silakan Bang Andi. Betul. Mau tahu nggak apa buah yang paling signifikan ajaran Paulus itu adalah merusak akal manusia. Itu. Kenapa demikian? Udah tahu manusia dikatakan Tuhan. Itu ada nggak dalilnya itu Bang Andi? Saya butuh dalil. Ada dalilnya. Yesus kan menyuruh memakai akal budimu dipakai kan begitu. Nah, sedangkan Kristen yang tadi ini tidak pakai akal, iman buta. Manusia dikatakan Tuhan. 2 Korintus 10 nomor 5. Ya. Aku mematahkan, aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merumbuhkan kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana tertulis, teman-teman? 2 Korintus 10 nomor 5. Original teksnya jelas tertulis. Kata Ireo, membinasakan pemikiran logismos manusia, logismos pemikiran manusia, dan merubuhkan ketinggian hopsuma pengetahuan genosis theos Tuhan dewa. Tuh, dan kata Paulus aismalotiso menawan atau menahan neoma pemikiran manusia dan menaklukkannya, menundukkannya kepada Yesus. Tegur saya kalau saya salah, kawan-kawan. 2 Korintus 10 nomor 5. Akal dimatikan, pemikiran dimatikan, ilmu pengetahuan dikebiri. Ya, itu dalam untuk menggiring manusia tunduk kepada Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang adalah iblis. Itu dalil. Saya ulang, 2 Korintus 10 nomor 5. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan pikiran manusia dan mematahkan logisme. Apa itu? Pemikiran, kekuatan, ilmu manusia dan merubuhkan ketinggian hopsoma pengetahuan genosis. Jadi pengetahuan, pemikiran, kecerdasan, kepintaran manusia dipatahkan dan dibinasakan oleh Paulus. Sehingga apa yang terjadi? Dogma, doktrin. Karena otak sudah tidak berfungsi, akal tidak sudah dipakai. Yang ada, siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9. Ayo Bang, silakan. Terjawab ya Banyuma ya, bahwa ajaran Paulus itu mematikan akal sehat. Yes, di mana dalilnya Bang Andi? Ya, 2 Korintus 10 nomor 5. Wes, minta nih, macam nih. Kenapa demikian faktanya gitu loh. Setiap kita anak orang yang pernah dikandung 9 bulan dilahirkan menjadi bayi dikatakan Tuhan. Ini akal rusak apa akal normal? Rusak itu akal itu. Macam nih, pintar. Pintar Bang Andi. Masya Allah, pintar Bang Andi. Rusak itu akal. Keren Bang Andi, thank you Bang Andi. Dilarikan ke tadi, ada nggak Paulus mau ngambil istri orang? Ya dia nggak ngambil istri orang, nggak jelas siapa orang tuanya siapa istrinya kok. Gimana sih? Kalau tadi yang jago jawab itu Banyuma. Sama seperti setan. Setan nggak ditahu siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa istrinya, siapa anaknya. Tiba-tiba saja mendirikan agama Kristen, ya kan ya?
Iya. Mulai Yang dari pada Antioquia. intinya, PR saudara Kristen adalah ketika Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, percaya tidak Kristen kalau akan datang setelah Yesus yang asli pergi, Yesus palsu, penyesat? Percaya atau tidak? Itu dulu. Kalau tidak percaya, Antara berarti percaya dan Yesus. tidak. Ya, silakan Darius, apa yang mau Ya, ditanggapi? silakan. Saya bang. Mau menanggapi Darius dulu ya. Naik, silakan Darius. Nurali. Siap, Paman. Ayo Nurali. Darius dulu bang, saya panggil. Darius mau nggak? Bener ada itu nabi palsu itu siapa menurut Bang Juma itu? Dari buahnya Anda lihat, dari buahnya. Dari buahnya nabi palsu itu. Nabi palsu buahnya pengajarannya apa? Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Pengikutnya bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu di mana itu terjadi? Di Islam atau di Kristen? Kristen. Di tahun-tahun sebelum Masehi, Bang Juma. Muhammad memakai nama Isa. Kau belum siapa, silakan ngomong. Kau ngomong terus. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Darius ditanggapi. Bukannya nabi palsu itu si Luga ya? Termasuk itu juga. Termasuk itu. Tapi Luga, andaikan hidup sesaman dengan penulis kitab Wahyu, itu pemikirannya, angan-angannya, halusinasinya itu sama. Mirip-mirip itu bang. Mirip-mirip. Ya udah, terima kasih. Saya nyimak dulu, mau diturunkan boleh ya Bang? Silahkan. Ya, silakan belajar dan renungkan apa yang saya sampaikan. Kalau tidak berdata tolak, tapi kalau berdata silakan Anda renungkan. Ya, Bang Darius Kristen ya, Bang Darius ini. Kristen lah. Bang Darius monitor Kristen Anda? Kristen. Kafir. Waduh. Semi kafir. Ya udah iklan dulu lah, Kaisar Jenta. Iklan. Aduh, mantap sekali ini. Segar sekali kopi yang kuminum ini. Bang Handi. Lanjut. Prof, ya. Ya teman-teman ya. Sekali lagi yang mau naik boleh. Ada sekitar 3 slot ini. Saudara-saudara Kristen ya, untuk penyembah plastik Indomie yang menuhankan lanceng ceba. Kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia lalu reinkarnasi teofani seperti amuba, mending kau tuhankan saja si Kribo Saibaba. Ingat, dari nenek moyangku pinter pakai celana legging sampai nenekku pinter naik sepatu roda, dan sekarang sudah menjadi top global pro player Mobile Legend. Tidak akan ada ditemukan satu data dalil di Bible Oten Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan, seperti Satria Baja Hitam ataupun Ultraman. Bahkan teman-teman ya, bahkan sampai Presiden Korea Kim Jong Un dan Vladimir Putin jadi kiper timnas Indonesia, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma congor dan kuar-kuar sok pintar tanpa menggunakan data dalil bagaikan orang gila mencari ketiak ular ya. Di sini kau mumpuni akademis yang terukur, bukan pembual seperti Ejus yang suka pinjam pisau cukur ya. Yang lucunya orang buta bertemu Yesus dapat mukjizat, sehat dapat melihat. Tapi kocak lucunya ya, Om Paulus ketemu Yesus matanya buta hampir sekarat. Segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih saja memutarbalikan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Gurunda Zuma akademis Islam mendunia, Profesor Arbiansa Master of Data, no handi no party, pakar jebakan Sparta. Silakan hadapi sampai kau berak celana. Stay tune. Waduh, mantap sekali. Kita Dulu kembali saya ke pernah. Halo. Kenapa Darius? Dulu saya pernah berdebat sama Bang Juma, lalu saya diturunkan. Katanya suruh colok dan beda. Waduh. Tapi setelah itu saya berpikir, mencari kebenaran. Saya turun dulu ya, nanti saya masuk lagi. Masih berpikir Bang kan? Masih berpikir kan abang ini? Masih kan? Bang, masih kan? Masih Bang Juma. Masih Pak. Ya insya Allah. Kalau Anda masih berpikir, insya Allah kita nanti akan satu masjid sama-sama ibadah. Lanjut Bang.
Tapi sebelum saya masjid bersihin badan dulu, jangan pakai sepatu. Bang Juma. Iya, gimana Bang? Tolong keluarkan kata-kata mutiara colok pandat pendeta celupin yang jidat. Saya kangen itu kan. Jangan. Nggak bagus itu, nggak bagus. Nanti aja. Nanti aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat dari Lombok, NTB. Bang, salam kembali Bang. Khususnya untuk Bang Zuma, konon lah saya ini ingin melontarkan 2 kalimat nasihat kalau diizinkan. Silakan Bang. Nasihat saja bisa enggak? Iya. Luar biasa, saya salut, saya kagum dengan kecerdasannya Bang Zuma. Tapi kalau boleh jangan sampai lupa Bang Zuma. Soalnya saya pernah dengar pepatah dari para pelingsir di Lombok. Dia bilang kalau iblis tidak bisa menyesatkan kita dengan cara dirobohkan, diapakan kan, iblis akan berusaha menjunjung tinggi kita supaya kita yang merasa lebih hebat, lebih pintar atau lebih tinggi kan begitu. Iya, Masya Allah. Saya kalau abangku sampai begitu, tolong dengan niatnya itu jangan sampai lupa. Itu dah kan di situ kunci kegagalannya. Baik. Masya Allah. Makasih Bang ya. Abang Zuma, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih udah diingatkan Bang. Terima kasih Zuma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Tony, monitor Bang Tony. Kristen Muslim Bang Tony ini. Bang Tony monitor. Oke. Kita percepat ya teman-teman. Soalnya kita lihat juga waktu sekarang. Ini yang tadi diturunkan Bang Handi atau kayak mana ini? Kenapa dia pengen kali lagi naik ini? Si kalam hidup ini. Nuralim. Nuralim. Apa orang ini? Ya, gimana? Nuralim. Apa kawan? Mau tanya ini. Apa? Bisa gitu? Bisa Ji. Ya coba Bang Al-Fat 48 ayat 9. 9 bukan 9. Kau Makassar ton juga begitu. Makassarnya saya tapi tidak begitu sekali baru Jakarta 9 Badiki. Apa nama Manjo? Bang Juma. Pergi berdua pulang berenang. Disunat itu sakit tidak ya? Enggak. Saya takut diukir gitu. Kenapa? Takut diukir katanya. Takut diukir. Kok diukir? Enggak lah. Sekarang itu kan ada alat yang laser. Jadi disuntik dulu Bang, disuntik entah 3 kali seret sedikit disuntik cabut, suntik lagi di samping cabut. Jadi cuma 1 kali sedot obat itu ditarik sekian mili, habis itu dihabiskan, habis itu disentil sama bu dokter yang cantik. Masih berasa nggak? Ketika kita sudah tak merasa apa-apa baru digunting gitu. Apa yang mau dirasakan? Tak ada. Jangankan yang kulit lebih itu, orang usus, potong tangan, potong kaki nggak ada terasa kalau sudah disuntik, dibius, nggak ada sakitnya Bang. Nggak ada sakitnya. Mau lebih aman dari Yus, bagusnya itu dibawa ke bengkel di Laskar Bit. Nah itu yang parah itu. Habis lah.
Jadi makhluk tanpa kepala nanti. Terus kenapa sih kamu masih mau menuhankan anak orang? Kenapa? Enggak lah bang, saya menyembah Sang Pencipta, cuman dengan nama Yesus gitu. Hah? Gimana ceritanya, Darius? Jadi perumpamannya begini ya, saya berdoa tidak bakal sampai tanpa nama Yesus gitu. Berarti kau menganggap Yesus mengantar doamu? Ya iya begitu. Jadi lu pikir Yesus cuma kelar doa apa? Kenapa nggak langsung aja? Ya nanti belajar dulu lah, makanya saya sering-sering tanya. Tadi tanya sama siapa itu Ustadz Data 01. Saya tanya tentang pencabut nyawa siapa. Saya terputus jaringan. Padahal belum habis pertanyaan saya. Siapa yang mencabut nyawa manusia dalam Islam? Malaikat. Iya kan ada namanya itu siapa? Nama malaikatnya kan ada namanya itu. Israel namanya. Nah terus yang mencabut nyawa Israel siapa itu? Dia pencabut nyawa? Belum lah waktunya. Nanti suatu waktu ya Allah sendiri yang menyelesaikan semua. Dia masih bertugas. Penjelasannya dia sendiri kata Ustadz tadi. Gimana yang benar yang mana? Israel yang mencabut nyawamu nanti. Yang mencabut nyawa Israel sendiri. Ya belum, orang dia masih bertugas. Oh. Masih bertugas dia, bro. Saya mau turun tapi pengen keluar dari Bang Juma itu. Paman turun colok itu. Wis. Ini lawan diskusi saya sejak dari grup WA kayaknya Bapak ini. Pernah ada akun satu lagi saya suruh turun. Saya dulu kan dengan gambar akun ini kan? Bukan. Oh beda berarti. Masih betah nyembah Yesus palsu, Bang? Enggak lah. Hah? Enggak. Kenapa? Sudah lama. Janganlah. Yang terakhir hari Minggu saya ke gereja pengen ketawa lihat pendeta itu. Jadi ingat kata-kata Bang Juma itu. Apa yang diajarkan pendeta di sana, Bang? Ya nggak tahu, juga fokus sama ajarannya, Bang. Saya malah ingat kata-kata pantatnya lalu jilat. Iya ingat itu. Bang Hani juga. Ya, gitu, Bang. Saya yakin teman-teman yang saudara saya yang Kristen itu pasti kalau lihat pendeta pasti ingat itu. Demi nama Tuhan saya pasti mereka ingat itu. Yakin saya gak bakal lupa itu. Nempel itu kayak tato itu. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu beneran, itu kan makna kiasan lah, janganlah. Artinya lebih deketin pendetamu, belajar bareng, bedakan manusia dan Tuhan, itu maksudnya. Tapi ini Bang Handi, ketika ucapan saya itu dibawa ke gereja, mereka akan duduk memperhatikan ke pendeta, ngomong apa pendeta ini. Iya betul Bang, iya. Mutar loh, kok benar yang disampaikan Bang Zuma? Kok cuman itu aja? Perasaan dari kecil ini aja penyampaiannya, gitu aja terus. Kok benar yang dikatakan oleh Bang Zuma? Kok tidak ada esensi yang disampaikan terkait dengan pengajaran Yesus, Nabi palsu, pengajaran yang datang seperti itu? Nggak ada. Nah itu yang mereka pikirkan nantinya. Sehingga yang muncul adalah keputusasaan, kecewa, jengkel kepada pendeta dalam hati, kemudian jengkel juga kepada Bang Zuma, kesal kepada Bang Zuma, tapi rindu sama Bang Zuma, kangen. Sehingga mereka bikin TikTok, mereka bikin mereka lihat di YouTube, mendengarkan dengan seksama. Kalau dia lama-lama penasaran, akhirnya malas ke gereja. Itu yang bisa terjadi, Bang Handi. Dan banyak itu terjadi. Banyak yang sudah sampaikan kepada saya, mengatakan itu. Orang suaranya Bang Juma diputar di gereja kok. Nah itu dia. Masalahnya betul,
yang nulis di bawah itu, di barat itu Kristen sudah mulai ditinggal. Gereja-gereja itu sudah mulai kosong, Bang. Cuman di Indonesia ini masih menjamur. Kenapa? Ya mungkin karena ada asupan dari luar, bantuan dari luar, sehingga masih menjamur. Tapi kalau di luar sendiri, tempat asal Kristen itu udah sepi gereja-gereja itu. Ada yang alih fungsi jadi museum, jadi tokoh, ada yang menjadi diskotik, ada yang menjadi M-Club, dan seterusnya. Itu yang terjadi di luar sana. Cuman di Indonesia ini yang masih ini, itu pun tidak bisa berkembang karena orang Islam sudah mulai pintar, mulai cerdas. Bahkan yang ada terkikis, saudara Kristen itu menemukan kebenaran Islam. Kenapa jumlah Kristen bertambah? Karena adanya orang Cina yang masuk. Mereka memilih KTP Kristen karena kalau dia milih Islam tidak bisa makan babi lagi. Sementara itu adalah makanan kesukaan mereka. Dan mereka juga takut sunat. Sehingga kalau di Kristen tidak sunat dan di Kristen masih makan babi, akhirnya mereka memilih agama Kristen. Gitu. Yang saya aneh itu Pak Pendeta itu jarang menjelaskan tentang ayat-ayat yang tentang Allah Bapa gitu. Jarang disebut itu. Suka dilewat-lewat itu ayat-ayat yang tentang Yesus diperintah Bapa. Itu jarang disebutkan. Kebanyakan surat Paulus kan? Iya, mungkin itu. Makanya saya belajar-belajar, tanya-tanya, terus cari-cari di Google. Kalau saya gak ngerti, tanya di sini, di forum. Bukan di forum, di komal-komal. Ada nggak niat mau colok pendeta? Ya lucu itu, lucu-lucu aja kalau lihat itu. Mau ketawa takut dosa. Mau dicolok beneran takut digampar. Allahu Akbar. Dikolerasi mereka akhirnya ya Pak Brunda ya. Allahu Akbar. Lucu juga dari sini. Tapi takutnya nanti kalau misalkan ya benar-benar ada hidayah itu ya, takutnya saya nanti mualaf cuman gara-gara kata itu, kan gak enak. Ada loh, ada. Siapa? Masa iya? Bang J. Yang namanya Bang J itu mualaf gara-gara kata-kata itu. Bang J. Ada. Ya, dari itu ya. Dia sakit, pasti sakit hati pasti dia tuh. Iya, awalnya. Iya sama saya juga sakit tuh. Tapi begitu ke pendeta lihat di gereja, oh benar lah kata Bang Suma ini gini-gini aja yang terus yang disampaikannya Bapak ini. Belum lagi kalau pendetanya cepat emosian, nah itu semakin akan menjengkelkan jemaat. Benar nggak, Bang? Lucu juga Darius ini. Iyalah. Darius orang mana, Bang? Di Medan, cuman kerja di Karawang, Bang. Oh, di Medan. Iya. Sekarang di Bekasi dia, Karawang. Iya, dekat Bekasi itu dekat. Pabrik mana, Darius? Aku juga di Karawang Barat ini. Di kawasan industri itu, Bang. Oh, M2000. Iya, yang ke dalam itu masuk. Ya udah, besok-besok kita ketemu ya. Ya, iya. Saya sopir truk, Bang. Oh, supir truk. Yang gede itu ya? Iya ya, yang bawa 6 roda, bawa barang keluar masuk. Itu ada tamu tuh. Oke, disapa dulu Bang Dari yang benar dan di-mute dulu Bang Darius. Oke. Bang Dari yang benar, ya. Kan Muslim Bang? Kristen. Kristen apa Bang? Kristen Protestan. Baik, silakan Bang. Oke. Kristen salah sembah Bang, betul? Oh, kenapa gitu Bang? Kenapa Kristen salah sembah? Silakan dijelaskan Bang, silakan. Ya, saya mau dengar dulu narasi Anda Bang. Ya, lanjut. Iya. Narasi ini diawali dengan pernyataan Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Apakah saudara percaya ucapan Yesus ini bahwa
setelah Yesus pergi, muncul penyesat mengaku Yesus dan berkata dirinya sebagai Mesias. Apakah saudara percaya? Ya, percaya bang. Banyak Mesias yang palsu yang disampaikan orang-orang lain bang. Jadi ketika pendeta-pendeta itu pun menyampaikan itu, ya mereka itu menyampaikan Mesias yang asli gitu bang. Jadi kita itu, jadi macam saya ini bang ya. Jadi macam saya ini sebagai orang Kristen lah. Ya, yang disampaikan oleh pendeta itu ya benar. Ya mereka menyampaikan hal yang benar gitu. Karena begini, ketika dia menyampaikan hal yang tidak benar itu, ya kami tahu, wah ini pendeta nggak benar ini. Bukan, maksud saya gini, adanya oknum yang datang mengaku Yesus. Kan Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Oh, kalau ada mengatakan akulah Yesus itu udah kami bunuh itu bang. Yang datang kepada Paulus mengaku sebagai apa? Yang datang kepada Paulus, maksudnya datang Paulus gimana itu? Yang mendatangi Paulus ketika Paulus ada di jalan menuju ke Damsik itu mengaku siapa bang? Ya itu Yesus Kristus bang, melalui cahaya bang. Melalui cahaya. Ini yang perlu kita uji. Ini yang perlu kita uji. Berarti sudah ada kandidat satu. Adanya makhluk yang datang mengaku Yesus kepada Paulus. Sekarang tinggal kita uji. Apakah itu Yesus asli atau itulah Yesus palsu? Bagaimana cara mengujinya? Sederhana. Yesus yang asli adalah manusia. Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Di mana Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia? Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan makhluk yang mengaku Kristus Yesus. Berarti udah terpenuhi kan? Penyesat itu bukan manusia. Yesus mengatakan dirinya manusia. Maria mengatakan anaknya manusia. Yohanes Pembaptis mengatakan sepupunya manusia. Murid-murid Yesus mengatakan gurunya adalah manusia. Elizabeth mengatakan ponakannya adalah manusia. Begitupun Zakaria. Dan Yesus sendiri mengakui dirinya adalah manusia. Bahkan malaikat juga mengakui Yesus itu adalah manusia. Tapi Paulus menerima ajaran Kristen bukan dari Yesus yang adalah manusia, tapi dari makhluk yang ngaku Yesus. Sedangkan Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Tergenapi. Ada oknum datang mengaku Yesus, datang kepada Paulus, dan kata Yesus dalam Matius 24 nomor 5, Mesias palsu, Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Pengikut Paulus banyak nggak? Banyak, 2 miliar lebih. Tergenapi nggak? Tergenapi. Kalau Anda mengatakan itu bukan Yesus palsu, oke. Silakan Anda tunjukkan kepada saya mana Yesus palsu itu dan mana orang yang disesatkannya yang banyak itu. Silakan. Itu Abang Juma yang menerasikan itu, mengatakan bahwasanya yang dibawakan Paulus itu Yesus palsu. Ya Abang sendirilah yang harus menunjukkan datanya begitu. Karena Abang menarasikan bahwasanya Yesus yang dibawakan Paulus itu adalah Yesus palsu. Bukannya saya begitu loh Bang. Bagaimana Abang ini? Harusnya Abang komitmen dengan apa yang Abang katakan. Saya mengatakan yang datang kepada Paulus itulah Yesus palsu itu. Dan orang banyak yang disesatkan itulah Kristen itu. Nah, saya pastikan Anda akan menolak. Ketika Anda menolak,
maka tugas Anda menunjukkan. Kalau bukan kepada Paulus, lalu kepada siapa Yesus palsu itu menyatakan diri, dan apa dan mana pengikut-pengikutnya yang banyak itu yang menurut Yesus? Saya mengatakan Kristen. Orang banyak yang disesatkan Yesus palsu itu Kristen. Yesus palsu itulah yang datang kepada Paulus. Itu saya yang mengatakannya. Kalau Anda menolak itu, tugas Anda menunjukkan penyesat mengaku Yesus itu kepada siapa, dan siapa aja korbannya yang banyak itu. Ada? Silakan tunjukkan. Kalau saya tidak ragu sedikit pun. Yesus palsunya yang Anda sembah. Pengikut Yesus palsu adalah agama Anda Kristen. Karena Yesus yang asli mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda bukan umat Israel. Yesus yang datang kepada Anda bukan Yesus yang untuk orang Israel, tetapi Yesus yang datang kepada Anda adalah Yesus yang mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Beda itu. Kepadaku. Silakan. Ketika abang mengatakan hal seperti itu, bang, abang kecantol juga dengan ayat Al-Quran abang. Nah, tertulis di surah Al-Mal nomor 91, aku diperintahkan Tuhan di negeri Mekah. Itu kan di situ ada kata Muhammad di situ. Nah, ada hubungannya. Juga ada hubungannya. Abang begitu. Kalau abang bilang hanya diperintahkan untuk bangsa Israel, Bani Israel. Tidak ada hubungannya itu, bang. Gitu loh, bang. Nggak ada hubungannya itu, saudara. Nggak ada hubungannya. Ini kita berbicara mengenai pernyataan Yesusnya. Tak ada hubungannya dengan itu. Yesus berkata, akan datang Yesus palsu dan menyesatkan banyak orang. Saya katakan Yesus palsunya itu telah datang kepada Paulus. Orang yang disesatkan banyak itu Kristen. Kalau Anda menolak pernyataan saya, silakan Anda tunjukkan mana Yesus palsunya dan orang banyak yang disesatkan itu mana. Silakan. Ulangin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak pingsan ini anaknya. Halo, sebelum saya keluar saya mau bertanya satu kali lagi ya. Boleh, silakan. Ya. Jelaskan itu, abang kan paham Bible itu. Jelaskan tentang Barnabas, Injil Barnabas. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Injil Barnabas, saya rasa kita akan melakukan pendekatan terhadap pengajaran yang muncul di Bible itu sendiri. Siapa yang kemudian memanggil Paulus untuk datang ke Antioquia? Barnabas bukan? Di dalam Kisah Para Rasul berapa? 13. Ya, 13. Di situ dikatakan bahwasanya Barnabas dan Saulus ini adalah orang-orang yang orang yang cerdas katanya. Kemudian demikian tadi kaum muslimin, di mana ketika berdebat Akhizuma ini memang lucu gitu ya, kocak. Nah, untuk Kristen-Kristennya pun ya lucu karena ketolonannya ya. Untuk Akhizuma yang menjadi pihak muslim lucu karena ilmunya ya, karena dengan keilmuannya yang sangat luar biasa mumpuni, sehingga ketika menguraikan sesuatu apa yang menjadi hujahnya orang-orang
orang-orang Kristen itu kebingungan oleh karena ketololannya, dan umat muslim tertawa geli karena keilmuannya, kan gitu ya. Jadi disitulah letak perbedaan, bahwasanya Islam ini adalah agama yang datang dari Allah, yang diajarkan oleh para nabi, ya, yang dimana risalah itu disampaikan oleh para nabi. Nah, untuk Kristen sendiri, pengajaran-pengajaran itu memang bukan datang dari Tuhan, melainkan datang dari manusia, yang sesungguhnya manusia itu menuruti hawa nafsunya, yang mereka beri keyakinan dengan ngarang cerita bahwasanya Tuhan menjelma menjadi manusia. Nah, itulah jadi ya apa ya, budaya dan apa namanya, pengajaran kultur pengajaran paganisme, mereka melestarikan kultur pengajaran paganisme yang dahulu datang dari bangsa Romawi dan Yunani. Oke, mungkin hanya itu saja kamu yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.